Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurfirnisa dengan NPM 10060119118. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Statistika, Fakultas MIPA. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Tristangle Square pada Persamaan Simultan Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk Miskin. Penelitian ini dilatar belakangi oleh analisis regresi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi diperoleh dengan metode ordinary least square atau OLS. Terjadinya hubungan dua arah pada model disebut persamaan simultan. Pada persamaan simultan, metode OLS ini digantikan oleh two-stage least square atau 2 SLS dan Three-stage square atau 3 SLS karena OLS tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali. Pada tahun 2017 sampai dengan 2021, IPM di Provinsi Jawa Barat ini tidak mengalami peningkatan. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya IPM yang rendah adalah karena meningkatnya jumlah penduduk miskin. Kemudian diperoleh rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana model persamaan simultan pada IPM dan jumlah penduduk miskin. Yang kedua, variabel apa saja yang dapat mempengaruhi IPM dan jumlah penduduk miskin. Kemudian data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari website BPS Jawa Barat. Datanya mencakup 27 kabupaten dan kota pada tahun 2021. Kemudian untuk variabel endogennya yaitu ada Y1, indeks pembangunan manusia atau IPM, dan Y2, jumlah penduduk miskin. Kemudian variabel predeterminnya yaitu X1 kepadatan penduduk, X2 tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, X3 garis kemiskinan, X4 umur harapan hidup, dan X5 tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Kemudian ini adalah tahapan analisisnya. Kemudian diperoleh hasil penelitian dan juga pembahasannya. Yang pertama dari analisis deskriptifnya diperoleh nilai IPM terendah yaitu terjadi di kota Cianjur dan nilai tertingginya yaitu di kota Bandung. Selanjutnya jumlah penduduk miskin nilai terendahnya berada di kota Banjar dan nilai tertingginya berada di Kabupaten Bogor. Kemudian dilakukan pemodelan persamaan simultan. Maka diperoleh dua model yaitu yang pertama dari IPM atau Y1 dan kemudian yang keduanya jumlah penduduk miskin atau Y2. Setelah itu ditentukanlah identifikasi model. Dari kedua persamaan tersebut harus teridentifikasi over-identified, maka dapat dilanjut ke reduced form. Berikut adalah perolehan dari reduced form-nya. Kemudian dilakukan uji Hausman untuk metode 3 SLS tersebut tepat atau tidak digunakan. Dari hasil pengujian kedua persamaan tersebut diperoleh nilai p-value-nya kurang dari 0,05, maka penggunaan metode 3 SLS tersebut tepat karena kedua persamaan tersebut endogen. Selanjutnya, diperoleh hasil estimasi dari 3 SLS. Dari persamaan pertama diperoleh koefisien determinasinya sebesar 85,41% dan persamaan Y2 diperoleh yaitu 41,47%. Berdasarkan model yang diperoleh dari Y1, dapat dilihat bahwa variabel yang signifikan berpengaruh terhadap IPM adalah kepadatan penduduk X1 dan garis kemiskinan X3. Sedangkan model yang diperoleh dari persamaan Y2, variabel yang signifikan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin adalah tingkat pengangguran terbuka atau TPT atau X5. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik, di mana di sini menggunakan 3 uji, yaitu yang pertama, uji normalitas dapat dilihat dari persamaan Y1 maupun Y2 dapat diperoleh bahwa H0-nya diterima, maka persamaan Y1 dan Y2 tersebut galatnya berdistribusi normal. Kemudian dilakukan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini pada persamaan Y1 dan Y2-nya hasilnya H0 diterima, sehingga Y1 maupun Y2 tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka dilanjutkan dengan uji multikolinearitas. Dari persamaan Y1 dapat dilihat nilai PIF-nya kurang dari 10, maka tidak ada multikolinearitas. Kemudian untuk persamaan Y2 juga sama, nilai PIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, untuk kesimpulan, yang pertama, hasil estimasi menggunakan metode three-stage least square diperoleh model persamaan sebagai berikut. Kemudian yang kedua, hasil pengujian tersebut yang dilakukan metode three-stage least square ini diperoleh bahwa IPM dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan juga garis kemiskinan. Sedangkan untuk jumlah penduduk miskin dia hanya dipengaruhi oleh tingkat pengangguran terbuka atau TPT.
Sekian pemaparan hasil dari penelitian saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.